untuk netizen dimanapun Anda berada. Ya, di sini saya ada globe ya. Nah, saya tunjukkan globe ini kenapa? Karena ini berkaitan dengan dunia. Nah, dunia itu tidak terlepas dengan lingkungan. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwasanya di akhir-akhir ini banyak bencana ya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri ya, khususnya terakhir di Sumatera ya, di Aceh ya. Eh, itu tidak terlepas dari peristiwa alam. Nah, peristiwa alam yang dimaksud di sini juga tidak terlepas dari aktivitas manusia itu sendiri. Nah, kita tahu sendiri ya, bumi ya itu terdiri dari daratan, lautan, dan di sekitarnya ada atmosfer. Yang mana peristiwa alam ya menghasilkan sebuah siklus. Siklus salah satunya adalah hujan. Nah, di mana Indonesia sendiri punya musim. Nah, ketika musim hujan, nah, ketika curah hujan tinggi, nah, maka yang terjadi adalah bagaimana air itu ya bisa diserap oleh tanah dan kembali diuapkan menjadi siklus lagi ya, bersiklus menjadi hujan dan seterusnya, itu mutar ya. Nah, permasalahannya yang terjadi adalah air yang turun yang seharusnya disimpan oleh akar ya, yang seharusnya diserap oleh akar ya, oleh tanah, yang terjadi adalah air itu langsung dialirkan ke sungai dan akhirnya meluap sungainya. Nah, itu sedikit ya cerita mengapa saya ada globe di sini. Nah, akibat dari air yang meluap itu kita tahu sendiri ya, bisa menimbulkan banjir bandang dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah hal apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita lihat di berbagai macam media sosial ya, banyak yang mengunggah isu-isu tentang tindakan, isu-isu tentang apa penyelesaian masalah ya, isu-isu tentang pembentukan lembaga dan lain sebagainya ya. Itu isu yang beredar saat ini, dan banyak sekali orang atau pihak-pihak yang sibuk berpikir penanganannya tanpa memperhatikan konsep mitigasi jangka panjang. Nah, ini yang perlu ya, ini yang perlu ditekankan ya, adalah mitigasi. Sebenarnya yang paling utama dibutuhkan untuk keselamatan bumi ke depan, khususnya untuk Indonesia ya, itu adalah mitigasi. Ya, mungkin banyak yang sudah paham ya istilah mitigasi ya, pencegahan. Supaya tidak terjadi, maka kita harus berpikir jangka panjang, pencegahan jangka panjang. Itulah yang utama, prioritas utama yang harus dilakukan. Nah, kita tahu sendiri ya, mungkin ya ada banyak ya yang tahu konsep mitigasi, namun belum punya kesempatan untuk menyalurkan gagasan-gagasan mitigasi itu menjadi diaplikasikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Nah, ini sangat penting. Kenapa saya tekankan mitigasi? Salah satu mitigasi yang bisa dilakukan yaitu, nah, ini yang sangat mungkin sangat susah dilakukan, karena di satu sisi kita harus memperhatikan konservasi lingkungan ya, keselamatan lingkungan, mitigasi dan lain sebagainya. Di sisi lain kita, atau di sisi lain ada pihak-pihak yang membutuhkan sumber daya ya alam, baik itu eksplorasi, hutan, tambang dan sebagainya. Ini dua hal yang sangat berlawanan, bertolak belakang. Nah, makanya yang sangat urgent adalah bagaimana mempertemukan kepentingan itu, dua kepentingan ini di satu sisi ya, sehingga menghasilkan mitigasinya jalan ya, pemasukan negara juga jalan. Nah, tapi itu sangat-sangat susah ya. Kita tahu sendiri lah ya, ini bukan rahasia lagi bahwa Indonesia sedang gencar-gencarnya ya di bidang pertambangan, energi ya, sumber daya ya, eksplorasi, sawit dan sebagainya. Nah, ini kan sangat berlawanan, sangat berseberangan gitu ya, antara konsep mitigasi dengan eksplorasi. Makanya ayo kita sebagai warga negara yang tentunya peduli dengan keselamatan generasi selanjutnya,
kita harus mulai berpikir tentang pentingnya mitigasi, perencanaan jangka panjang, ya, membatasi eksplorasi ya, hutan, membatasi penebangan liar, membatasi pembukaan hutan, itu yang penting. Nah, makanya dari sini kita harus tahu ya kondisi kita, karena kita tidak bisa hanya menyalahkan alam, hanya menyalahkan wah ini musim hujan pasti banjir ini sebagainya karena curah hujan tinggi. Tidak, curah hujan tinggi jika kondisi lingkungannya siap atau seimbang itu bisa diredam. Ya, artinya ada faktor manusianya di situ. Nah, itu yang perlu kita edukasi ke masyarakat, ke warga sekitar ya, ke tetangga dan sebagainya, untuk teman-teman semua tanamkan mitigasi, pencegahan, baik itu dari hal yang terkecil ya, menanamkan konsep bahwa ketika hutan ditebangin ya, ketika pohon-pohon habis, ketika gundul, maka yang terjadi adalah air yang mengalir ya, air hujan yang turun yang seharusnya bisa ditampung dulu, diserap dulu oleh akar, itu langsung dialirkan ke sungai karena tidak ada lapisan-lapisan pelindung ya. Ya, tidak ada daun, tidak ada akar yang bagus, yang kokoh, yang besar. Nah, artinya ini penting. Jadi tanamkan mitigasi dulu. Nah, kalau mitigasi berhasil, maka akan meringankan pemikiran tentang penanganan. Karena penanganan sejatinya akan timbul setelah kejadian terjadi. Tapi kalau mitigasi itu sebelum kejadian itu terjadi, kita meminimalisir. Itulah yang bisa saya share. Kenapa saya mau share seperti ini? Ya, kurang lebih saya juga merupakan lulusan fisika ya, S1 fisika saya, dan kebetulan dulu belajar tentang geologi, tentang geofisika. Jadi sedikit banyak belajar tentang bumi, tentang siklus air dan sebagainya, bebatuan dan sebagainya. Nah, saya juga mengajak para rekan-rekan saya yang juga dulu mungkin alumni fisika, IPA dan sebagainya, yang tentunya punya pemahaman tentang lingkungan alam. Mari kita share sebanyak-banyaknya, kita tanamkan tentang konsep mitigasi atau pencegahan, itu yang paling utama. Nah, baru nanti bencana-bencana seperti ini yang serupa itu bisa terminimalisir sehingga penanganan pun menjadi lebih ringan. Jadi bukan konsepnya terbalik. Mitigasi tidak dipikirkan secara mendalam, setelah kejadian terjadi baru sibuk nih, baru wah ini harusnya dibentuk ini lembaga ini bidang ini, badan ini. Bukan seperti itu, tapi jangka panjang dulu nih, kita harus menyelamatkan mulai dari sekarang. Kita kasih pemahaman ke warga sekitar, tetangga dan sebagainya bahwa mitigasi ya, pencegahan penebangan hutan ya, pencegahan pembunuhan hutan, pembuatan gedung-gedung atau paving blok yang tentunya akan menghambat resapan air ke dalam tanah ya, itu yang paling utama ya. Mungkin ini hanya sedikit konten tentang seputar wawasan tentang lingkungan alam, mitigasi yang bisa saya share. Ini kayak sepertinya saat yang tepat untuk saya bisa share ya sedikit pemahaman saya tentang konsep mitigasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa silakan bagikan untuk teman-teman kalian atau untuk komunitas-komunitas kalian biar lebih peduli terhadap lingkungan. Salam lingkungan sehat dan aman.